Kamu yang terpilih adalah pengganggu ilahi di dunia yang memuja kendali, dan mereka mengetahuinya. Sebenarnya, bagaimana jika saya katakan bahwa ada orang-orang saat ini yang tahu begitu banyak tentang potensi, tujuan, dan posisi spiritualmu, sehingga mereka diam-diam takut. Cukup takut untuk bergosip, cukup takut untuk menguntit, cukup takut untuk mencoba menyabotase kamu secara spiritual, emosional, bahkan sosial. Namun yang lebih penting lagi, cukup menakutkan untuk memicu sesuatu yang tidak biasa. Perlindungan ilahi pada tingkat rahasia. Tidak semua orang terpilih berjalan dengan keamanan yang terlihat. Tetapi yang paling berbahaya, mereka bergerak dengan tim operasi khusus spiritual. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena apa yang kamu bawa tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dan inilah kebenaran yang tak seorang pun ingin mengakuinya. Kamu bukan orang yang rendah hati selama bertahun-tahun ini karena kamu bersembunyi. Kamu disembunyikan secara sengaja, strategis, dan ilahi. Tidak semua orang diawasi dari atas dan bawah. Namun, saat surga tahu, kamu akan mengungkap apa yang disembunyikan neraka. Katakan saja beberapa malaikat harus dipromosikan. Bahkan diamnya kamu telah menyebabkan kepanikan tingkat pengawasan. Bahkan penyembuhanmu telah menyebabkan kebingungan di antara mereka yang mencoba menghancurkanmu. Bahkan tawamu, ya keberanianmu dalam berdamai, telah mengguncang mereka yang mengira mereka telah menguburmu. Dan omong-omong, ini bukan paranoia. Ini adalah protokol spiritual. Sebab ketika kamu tidak hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi juga bagi seluruh struktur spiritual, katakan saja kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Kamu akan mengerti mengapa pasukan dikerahkan untuk melindungi kamu. Bukan karena siapa dirimu dulu, tetapi karena apa yang orang lain tahu tentang dirimu. Dan percayalah, ini jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Kamu bukan warga sipil di alam roh. Kamu tidak pernah menjadi bagian dari kerumunan yang biasa. Meskipun secara fisik kamu tampak seperti orang biasa, menjalani hidup, bekerja, tertawa, menangis seperti yang lainnya, secara spiritual kamu adalah anomali. Kamu diklasifikasikan. Kamu memiliki label yang tidak bisa dilihat mata manusia, namun sangat jelas di ranah yang tak terlihat. Kamu adalah intelijen tinggi dalam peperangan rohani yang telah berlangsung jauh sebelum kamu lahir. Apa yang kamu bawa dalam jiwamu, pengetahuan yang tidak pernah kamu pelajari dari buku, ketahanan yang tidak bisa dijelaskan secara logis, intuisi yang melampaui akal sehat, semua itu menjadikanmu target bernilai tinggi dalam dimensi spiritual. Bukan karena kamu mencolok, bukan karena kamu berteriak atau membuat sensasi, melainkan karena kamu bergerak dengan tenang, membawa kebenaran yang terenkripsi, kebenaran yang mengancam sistem kegelapan. Kamu memiliki akses pada dimensi-dimensi yang tidak semua orang sadari. Kamu mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi, bukan karena kamu meramal, tetapi karena jiwamu terhubung pada sumber yang maha tahu. Banyak orang tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tertarik kepadamu, atau mengapa mereka merasa terintimidasi di sekitarmu. Ada getaran dalam dirimu yang tidak bisa mereka definisikan. Sebagian akan merasakannya sebagai rasa penasaran, sebagian lainnya sebagai ancaman. Mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan itu bukan hal biasa. Itu spiritual. Kamu menyimpan kode-kode ilahi yang tidak seharusnya mudah diakses. Sebagian mendekat padamu bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena strategi tersembunyi. Mereka ingin tahu apa yang kamu tahu, meniru cara kamu bangkit dari keterpurukan, mempelajari bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan. Mereka ingin memiliki akses pada kekuatan batin yang kamu miliki, tanpa mengetahui bahwa itu bukan sesuatu yang bisa ditiru. Itu adalah panggilan jiwa. Kamu bukan lambat. Kamu sengaja diam. Kamu bukan naif. Kamu mengamati. Kamu bukan lemah. Kamu sedang menilai. Dalam diammu, kamu mengumpulkan data. Kamu menyusun strategi. Kamu mendengar suara Tuhan yang tidak bisa didengar oleh mereka yang sibuk membuat kebisingan. Dan karena itu, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu dikawal. Kamu dilindungi bukan karena kamu rapuh, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang suci,
sesuatu yang terlalu besar